Bahkan siapa yang menjaga keharmonisan dan kerukunan keluarga adalah amal besar yang mulia. Dia berhak dipanjangkan umurnya, dia berhak dilapangkan rezekinya. Ansaro ayyubasatolahu birizki wa yunsa'alahu bi asarihi waliyasirroh. Dalilnya seperti itu. Bahkan orang yang menjaga keharmonisan dan kerukunan keluarga, dia berhak mendapatkan doa-doa yang mustajab. Menurut Nabi seperti itu. Semua doa-doa kita sebenarnya dikabulkan. Cuma bentuk pengabulannya macam-macam. Ada yang apa yang diminta langsung diberi. Tapi ada yang diminta tidak dikasih tapi dijauhkan dari keburukan. Ada yang diminta tidak dikasih, kita juga hidupnya penuh ujian dan cobaan, tapi doa-doa kita menjadi pahala di akhirat. Tapi dengan catatan, malam yad'u bi ismin wala qati'atur rahim. Selama doanya tidak mengandung dosa, selama dia berdoa tidak dalam keadaan memutus persaudaraan. Jadi kalau kita memutus persaudaraan, doa kita tidak dapat apa-apa. Enggak dikabulkan yang kita minta, tidak dijauhkan dari keburukan, pun tidak menjadi pahala besok hari. Rugi banget. Bahkan dengan menjaga kerukunan keharmonisan keluarga, kita berhak kelak mendapatkan penjaga ketika meniti di atas syurga. Bahkan mungkin saudara kita kelak akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita sehingga kita terbebas dari neraka. Kan dengan menjaga kerukunan dalam keluarga mendapatkan derajat tinggi di surga. Ini kemuliaannya. Nah, dari sini untuk menjawab pertanyaan apa dulu mode nama biaya yang tidak sedikit, bagaimana kayak kumpulan keluarga, terus saling berkunjung dan seterusnya, kita bahas nih. Gimana sih caranya menjaga supaya ukhuwah terjaga, supaya silaturahmi. Baik, Bapak Ibu, kaum muslimin harus beberapa kesunahan yang kayaknya bisa kita. Harapannya nanti tidak cuma di bulan Syawal, ya, tapi juga di bulan-bulan lainnya. Satu ini, kaum muslimin, saling mengunjungi. So, Arabe siapa? Mana yang kunjungan yang berkah? Di suatu ziarah. Yang orang menyuruh modu soro-soro. Ziarah ya artinya ya berkunjung. Saling mengunjungi kaum muslimin. Ini sarana menguatkan ukhuwah dan ini adalah bagian daripada menjalin silaturahmi. Dan ternyata saling mengunjungi itu amal besar, memiliki kemuliaan tersendiri. Dalam Musnad Ahmad disebutkan. Haqqat mahabbati alal mutazawirina fiyya, wajib atas cintaku bagi orang yang saling mengunjungi karenaku. Ini hadis qudsi. Sehingga disebutkan wajib atas cintaku. Di sini maksudnya siapa? Allah. Jadi ada orang yang mana Allah mewajibkan dirinya untuk mencintainya. Siapa? Orang yang mau saling mengunjungi saudaranya. Tapi mengunjunginya ada motif apa? Fiyya. Tidak ada motif kecuali mencari ridho Allah demi menjaga hubungan kekeluargaan. Roda angel tang beriku, gitu kan. Kadang-kadang kita mengunjungi saudara kita, biasanya ya ono karpe, ono butuhe, ono kepentingan nih. Pertama sih pindah sowan kaulo sirap. Biasanya itu naik semaraket deg-degan kaping kalih. Lho, semaraket deg-degan berarti deg-degan iki. Oh iki ono kaping kalih gitu ya. Mungkin anak R bayar SPP duit, atau mungkin kalau itu badhe nyipiti, kalau badhe nikah ke anak dan seterusnya. Biasanya ada kepentingan. Ning nang mboten enten kepentingan, sekecukupan, awake sehat, duwite akeh, pripun? Ora telek dulur, Pak. Bahkan dakone sedulur wae wedi kok ditembungi utang dan seterusnya. Maka Allah sampai jamin haqqat mahabbati alal mutazawwirina fiyya, wajib atas cintaku bagi orang yang saling mengunjungi karenaku. Wa haqqat mahabbati alal mutabaddilina fiyya, wajib atas cintaku bagi orang yang saling berkorban karenaku. Adik mungkin korban, kakaknya mungkin bisa sembuh sakit kakak korban supaya kemudian adiknya bisa sekolah dengan berbagai hal.
Orang-orang yang seperti itu saling berkunjung, saling berkorban. Ala mana biromin nur. Besok akan ditempatkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya pada hari kiamat. Yang bituhum bimakanihim nabiyuna wasidikuna. Yang mana para nabi dan juga para sidikin sampai iri dengan kemuliaan yang didapat oleh orang-orang itu. Saking mulianya kedudukan mereka. Oh, dari hadis ini, ya berarti jangan lupa. Nek wong iku kudu mudik, padahal koyone yo biayanya jutaan. Kudu mudik, padahal harus meluangkan waktu mungkin sampai berhari-hari. Butuh mudik, sekalipun mungkin butuh mengeluarkan energi yang tidak sedikit. Bahkan mungkin sampai di sini priang, pijetan, dan seterusnya. Kayaknya kita butuh melakukan. Kita yang ada di sini dan ternyata punya kerabat yang mungkin ada di Jawa Timur, bahkan mungkin di luar Jawa dan seterusnya, kayaknya juga butuh merancang. Oh, suatu saat nanti aku butuh tak kunjungi saudara saya. Kalau tidak bisa setahun sekali, yuk dirancang nabung. Kenapa? Karena kemuliaannya besar dan itu adalah sarana untuk menjaga kerukunan dan kadang kalau dari sisi ini kalau ngomong niku jen mudik ya niku kur dari Semampir ke Bintorong. Udah 20.000 niku jenenge cukup gitu kan. Bahkan 2 jam mulai bolak-balik niku nggih pun budul gitu kan. Nyaman banget itu. Apa sih nek Klaten apa ning iki rada ada sithik gitu. Butuh ragat itu, butuh ragat. Yuk kata keutamaannya besar. Ini yang pertama kaum muslimin. Jadi menjaga kerukunan keluarga itu gimana sih? Saling. Yang kedua ini kesunahan juga, diberikan kesunahan. Saling memberi hadiah, Pak. Kakak terhadap adik terhadap kakak, ponakan terhadap paman bibi terhadap ponakan, kelunan-kelunannya dan seterusnya. Ini sunnah. Dalam satu hadis beliau pesan tahabu, saling memberi hadiahlah kalian supaya kalian saling mencintai. Resep menjaga kerukunan keluarga. Hadiah bawa sepeda motor, bawa mobil, nggak perlu mahal-mahal nih. Dalam Sunan At-Tirmidzi sampai disebutkan itu. Tahadu fa innal hadiyata tudhibu wa harsat. Saring memberi hadiahlah kalian. Karena dengan memberi hadiah itu memunculkan cinta dan menghilangkan rasa benci. Beliau kemudian bersabda, wala tahkirona jarotun li jarotiha walau syakku firsini saatin. Janganlah seorang tetangga merasa enggan memberi hadiah kepada tetangganya sekalipun itu mungkin hanya secuil kikil kambing. Kata Nabi gitu. Terhadap saudara juga sama. Jangan enggan untuk seorang saudara memberi hadiah kepada saudaranya sekalipun itu tadi nilainya hanya secuil kaki kambing. Kaki kambing berarti kita jadi harus mewah. Sop kaki kambing. Itu larang itu sop kaki kambing. Tapi mungkin maksudnya nek dibandingkan kalih puer gitu loh Pak. Terus puer. Puer niku napa? Daging yang ada di paha gitu. Kayaknya paling lezat itu di situ gitu. Nah, nek ngasih hadiah kok puer itu kan patut. Ning ojo merasa enggan karena ternyata sekalipun tidak sampai puer, secuil kaki kambing bisa menghilangkan kebencian, bisa kemudian memunculkan cinta di dalam terhadap saudara seperti itu. Mungkin nggak sih bekayu benci-benci dengan adiknya sendiri? Kinten-kinten sebabnya apa? Kaitannya dengan ini. Kinten-kinten sebabnya apa? Gue nak waris suatu saat. Ini yang kaitannya dengan hadiah. Kira-kira sebabnya apa? Ada kakak benci terhadap adik benci terhadap kakak. Ini apa? Nek dulur enak-enak gue dewek. Bahagia-bahagia. Sugih-sugih gue dewek. Orang tahu selebar kan dulur. Biasanya nanti lama-kelamaan memunculkan kebencian. Awalnya sih kurang ganjel dong. Selebar. Mungkin sekedar seperti itu, tapi ketika lama-kelamaan bahkan saudaranya itu dalam keadaan mendesak, butuh ternyata ya dulur orang peduli dan seterusnya, suwe-suwe muncul benci. Dan ketika sudah benci itu muncul, kadang munculnya itu dengki. Dengki itu lebih buruk lagi karena menginginkan agar nikmat yang ada pada saudaranya itu kalau bisa hilang. Hati-hati gitu. Bisa adik kakak saling membenci, nanti efeknya gitu, saling mendengki.
dulure oleh nikmat malah berbuat meriang, meledak ini. Akan kebalikannya dulure kok arep dirampok malah dulure dhewe merebut linggis kayak gawe linggis aja congkel bae main. Coba kalau kemudian kita punya keluarga seperti itu. Nah, Nabi kemudian ngasih resep. Caranya gimana supaya tidak muncul benci sehingga kemudian tidak muncul dengki. Tahadu, saling memberi hadiah. Coba kalau kemudian yang lapang kemudian memberikan hadiah kepada yang mungkin lagi susah dan seterusnya. Bahkan mungkin saling di antara mereka memberi hadiah karena hadiah itu tadi wong susah memberi yang kepada yang mapan dulu boleh-boleh saja sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk kemuliaan supaya kemudian terjadi hubungan keluarga. Kayaknya bisa memunculkan cinta, menghapus kebencian di dalam diri. Coba, mungkin dulu ngerti-ngerti bersir, dengan Jogja, nasional, Bandung, nasional, kita perasaannya suku, tulang, orang. Yang bareng bersir kok Jogja, balik ngomong Mbak Dia, kemudian adik di ini, kira-kira prasangkanya jadi berubah kan? Sebelum bagaimana yang bulan senang ya juga dengan karo padi yo gitu. Padahal modal nopo? Mbak iya sedus pinten? 40.000, wah 40.000 ternyata bisa menghilangkan kebencian dan juga kedengkian di dalamnya. Seperti itu. Sehingga Nabi contohkan tadi, hadiahnya nggak perlu mahal kok. Wala tahqirona jarotun li jarotiha. Janganlah kalian itu enggan sekalipun tadi mungkin memberi hadiah walau firsin isatin. Sekalipun itu hanya kaki kamu. Yang sering kami sampaikan. Benteng mangkok itu kadang lebih kuat ketimbang benteng tembok. Apa? Benteng mangkok lebih kuat timbang benteng tembok. Pager piring lebih kuat timbang pager pling. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Tadi jenengan masak, terus jenengan masak sebagai sikap jenengan ternyata itu bisa menjadi kekuatan yang lebih kuat daripada benteng tembok. Wong kadang kan gitu, bikin rumah kemudian ditutup pagar keliling itu dengan tembok tinggi, dubure gitu terus dikasih link apa kemudian kawat berduri, tujuannya apa? Dan aman. Ternyata ada sesuatu yang bisa lebih mengamankan daripada benteng mangkok. Dengan masa dan masih bersaudara. Ternyata bisa memunculkan cinta, menghilangkan kebencian di dalam. Ini yang kedua. Cara menjaga hubungan kerukunan saling memberi. Coba habis ngaji, pulang mampir ke warung, beri tempe sejinak, mampir ke payungnya, diambilkan tempe sejinak. Kira-kira gimana? Pokoknya Islam buat tempe tok gitu kurang lengo karo trigune gitu ya. Itu sudah tadi adik ucap. Katanya tempe sejenak niku pinten atus sewu. Pinten atus sewu. 5.000 rupiah ternyata cukup untuk bisa menjalin hubungan kerabat. Ini yang kedua, kamu sebenarnya. Yang ketiga nih, jangan sepelekan amal yang satu. Beri dan sampaikan salam kepada kerabat keluarga kita. Kadang unik. Kalau kita ketemu dengan orang lain udah mesti salam. Malah yang karo adik masih ada salam sama orang. Ayo karo wong liya lho tetap salam-salam. Malah dianggap kayak karo wong liya jare itu agar salam-salaman gitu kan. Atau masuk rumah ning ngene dulure iki ya bledas bodos blempeng orang nggo salam-salaman gitu kan. Jenengan wong kali adine nyong masa ndetekan salam gitu kan. Lah adine jenengan ketika itu dah jangan gue salam sing apa kan kayak karo wong liya bae gitu kan dan seterusnya. Ada yang unik ini, Pak. Padahal saya tanya, salam itu artinya apa? Doa. Doa yang isinya apa coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa dia? Semoga keselamatan terlimpah kepada jenengan dan juga rahmat Allah dan juga keberkahan Allah. Semoga terlimpah kepada jenengan. Bayangkan, didongake selamat, rahmat, berkah. Kalau kita berikan doa itu kepada orang lain, mestinya ada orang yang lebih berhak mendapatkan doa yang seperti itu. Siapa? Saudara kita sendiri.
Justru saudara kita sendiri lebih berhak dapat doa yang sedemikian bagus itu. Tapi kadang kita itu justru malah menganggap sepele hal yang seperti itu sepele. Bahkan jenengan dapat titipan salam dari adik jenengan yang baca. Oh, adik, wow, lu nagih kali adik jenengan malah titip salam dari jenengan. Titip salam, maksudnya apa? 25 kilo loh. Salam. Jenengan orang terima Pak, milih 25 kilo gitu kan seperti itu. Titip salam. Padahal tadi maknanya tadi kita didoakan supaya selamat, rahmat, berkah. Pilih mana Pak? 25 kilo kok salam, rahmat, berkah. Pilih mana? Ya no iso loro-loro nih. Dan iso loro-loro nih gitu. Padahal nih ada satu hadis juga menunjukkan keutamaan memberi salam. Qala, ini Nabi ngendika nih. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. La tadkhulunal jannata hatta itu enggak akan masuk surga sampai kalian. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Itu urutannya kayak gitu, Pak. Kalian enggak akan masuk surga sampai beriman, kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Ya, Nabi jangan tiko. In syi'tum dalaltum ala amrin, mau enggak nih kutunjukkan kepada kalian satu perkara, in fa'altumuhu tahabbtum, jika kalian melakukannya pasti kalian saling mencinta. Kalau sudah saling mencinta, terbukti keimanannya. Kalau terbukti keimanannya, kalian baru layak masuk surga. Ketika itu para sahabat semangat banget menjawab pertanyaan Nabi itu. Ajal, ya Rasulullah, napa niku ya Rasulullah. Ternyata resepnya itu Absus salam, bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Coba kesunahannya kita itu mengulang ucapan salam kepada Allah. Itu ketika kita disuruh mengucapkan salam. Durasinya itu atau mungkin dalam momen seperti apa sehingga dianjurkan kembali mengucapkan salam. Berpisah berapa jam? Halo? Pakai waktu? Pakai waktu? Enggak. Bahkan ada satu riwayat menarik. Jika ada dua orang yang saling bertemu, kok kemudian terpisah tempo, kemudian ketemu lagi, sebenarnya dianjurkan. Sampai segitunya. Coba, jangan metu. Sunahnya gitu, Pak. Sunahnya. Coba telan dia. Bahkan kalau di trotoar nih, misalnya nih, kita jalan berdua di trotoar, kebetulan ada pohon besar. Nah, satu kemudian jalan di sebelah kiri pohon, satu di kanan pohon. Kemudian di depan itu berdoaan lagi. Sunnahnya itu kita kembali mengucapkan salam. Ini kayaknya jangan bareng karo pancane. Salam-salam, bejane rek apa sih gitu kan? Bingung itu teman. Sunnahnya gitu, anjuran Nabi. Maka nanti kita akan saling mencinta. Kalau saling mencinta kita baru beriman. Kalau beriman baru kita itu masuk surga. Cobalah sesekali kayak gitu terhadap kakak kita sendiri buat titip salam. Gitu kan. Kita kan suka titip salam itu kan kepada teman lama gitu dan seterusnya. Ini kayaknya kalau bekayune dewek, aku mau titip salam ke bekayune dewek. Nah, coba ini bagian dari absus salam. Karena ini akan membuat kita saling mencinta. Insya Allah keluarga akan rukun dengan. Ini yang ketiga. Yang keempat, nah ini saling membantu, saling menguatkan ketika saudara itu. Kadang inilah esensi dari persaudaraan di situ. Saling membantu, saling menolong, saling menguatkan. Tampaknya persaudaraan itu terasa hambar dan nggak bermakna. Makanya kadang ada tuh orang yang kayaknya bangga. Anak kula sing boten sugih bondo, ning sugih dulur. Kenapa sugih dulur kok menjadi sebuah kebanggaan tersendiri? Karena tadi punya saudara yang banyak pasti mestinya saling menguatkan, saling membantu, saling menolong. Cuma kadang kayaknya hari-hari ini sudah pudar atau bahkan di suatu tempat saja nilai persaudaraan itu kayaknya beda-beda dengan kultur di tempat lain. Saya pernah itu Kak, 7 tahun di Solo ada satu gambaran persaudaraan yang kayaknya beda banget di Banjarnegara. Kebetulan saya tinggalnya itu Solo, bagian pinggir Bengawan Solo juga. Dan bukan termasuk kawasan elit. Sehingga kalau ada orang itu dandan rumah, ada satu peristiwa menarik.
dulure kondeso niku buatan semua. Padahal dia itu aslinya itu Pracimantoron, dua dulur apa sing Jatisrono, ada yang kemudian di wilayah mana juga anak bojone semua itu kemudian datang rewang kabeh, bahkan sampai berhari-hari dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan aktivitasnya, terus pokoknya di situ rewang-rewang semua, ngantek kemudian bisa dihuni dan itu gratis tidak dibayar. Saya kadang waktu itu saya berpikir, apa yang Banjar ono ya? Udah nggak ada, beda banget. Bahkan yang Banjar itu kadang nek bekayune itu dandan rumah malah dia curiga. Itu bekayune nyong soalnya duit kangen. Bukannya nolong malah curiga gitu loh, Pak. Unik banget itu, Pak. Ya Allah, rasa persaudaraan itu kayaknya kok sudah punya. Termasuk urusan duit hajat. Oh, aduh banget, Pak. Itu ada kulturnya itu beda banget. Tapi mungkin daerah sana lah ya Klaten, Boyolali, Solo itu. Umum satu RT ada yang punya hajat. Kok kita nggak rewang? Kita nggak rewang. Itu dianggap nggak etis, nggak bermoral banget. Sehingga pada waktu itu sekalipun saya itu nom-noman itu sih penting nyekel tepak, itu nyuguh kayak unjukan mungkin jam berapa itu musim muncul itu sudah dianggap berarti wong segera masyarakat. Di tempat kita nggak usah tunggu RT ado sing beng duwe gawe, sebelahin duwe gawe. Saya tanya, jenengan rewang nggak? Iya, rewang nggak? Enggak toh, orang dikongkon kok, orang dikongkon pasti alasannya itu satu orang dikongkon, tonggolin jenengan, arep kongkon naring jenengan, dia nurawani, kayak gitu kan? Udah wae Pak, jadinya seperti itu. Ada yang beda, makanya kadang kalau di sini kok dua gawe kedatangan tamu dan mungkin Solo dan seterusnya, kan rasanya nggak enak, aduh, upayanya kurang juga. Kalau kita itu ke sana ke desa Wonogiri, dulur kabeh itu langsung moyok nemoni kepengen menghormati nemoni tamu. Kalau di sini saya tanya, Mbak Yunin jenengan itu mau ikut menghormati tamu jenengan? Orang urus apa tamu mereka itu orang urus seterusnya. Di sini loh. Apalagi saling membantu, saling menolong, saling menguatkan. Syukur sih tadi dulure dandan oma aku puringi, aku glugune, aku semene. Saya orang aku puring, orang aku glugu gitu masalah kayak gitu gitu. Semua tuh buat jaringan dewek gitu kan. Ini ya kaum muslimin. Jadi esensi dari persaudaraan ya gitu, saling membantu, saling menolong, saling menguatkan. Tanpanya ya kayaknya persaudaraan terasa hampa. Hanya kemudian masuk di daftar silsilah saja, tapi ternyata tidak ada tuh benefit yang kita dapatkan dari persaudaraan. Ini yang keempat. Makanya jaga hubungan kekeluargaan, saling menolong. Yang kelima ini, termasuk menjaga hubungan kekeluargaan, menutupi kekurangan akhlak sopan. Sering kami sampaikan, anak 10, mata kayu 10. Terus niku nggih, jangan lebih 10 lebih. Kalau anak nomor 10 masih punya adik 1, 11 bersaudara. Yo karakternya 11. Ono sing gampang jengkel. Ono sing senenge utang, gitu kan. Ono sing iren-irenan, gitu kan. Ono sing dengkinan, gitu kan. Ono sing juan serep, terus ora belum selebar karo dulur, pelit bin bahil alias medhit. Ono sing cerewet ning yo kewalikane, ono sing judes ora gelem takonan. Ada yang culas dan juga ada yang rakus. Tapi sebenarnya saudara itu mirip dengan fungsi suami sama istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu itu pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami. Adik kakak itu sebenarnya mestinya seperti itu. Tapi kadang boten, Mbak Yu malah turut rumah tangganya ini nyong. Wis pelit repol, utangan maning gitu. Ini dewa loh diceritakan kejelekan kita. Salah satu daripada fungsi persaudaraan untuk itu keburukan akhlak saudara. Kadang ini bikin pecah, gitu kan? Jangan seneng elek-elek dulu di dewa, oh kemudian jadi kakak sama adik saling benci dan seterusnya. Nah, yang kelima, yang keenam, berendah hatilah untuk salah. Ini penting. Sering kami sampaikan. Kemarin mungkin di awal-awal sudah kita bahas. Tahu pentingnya jalur 50. Salah satunya ini jaga keharmonisan. Gak usah orang banyak, 2 orang saja, suami istri. Ada konflik kan? Tak tukaran boten.
Ada perselisihan enggak? Gawene Ustaz, malah jenenge ora tukaran ki rasane awake. Oke, wajar manusiawi. Dua jiwa yang berbeda, suami sama istri keinginannya beda, seleranya beda, bahkan mungkin standar nilainya juga beda, muncul konflik dan gesekan, manusiawi. Yang penting salah satu ada yang berendah hati mengakui kesalahan dan kehilafannya kemudian minta maaf sebesar apapun gesekan dan singgungan, insya Allah cepat selesai. Cuma faktanya kadang nggak seperti itu. Sing lanang rasane lanang nunggu dalam ngapura para wong wadon sorry ora sudi sing wadon yang dadi wong wadon kon malah terus karo wong lanang kapan bener padahal jeneng durung tau ngalah-ngalah tapi rumasannya keberbon malah terus karo wong ya sudah kayaknya nggak pakai lama ya tahu-tahu sudah di Bang Jos mampir ke sana gitu kan ya. Sebelahnya dinas perhubungan terus bubar gitu kan. Tapi coba kalau ada yang berendah hati mengaku salah minta maaf, insya Allah kembali harmonis, insya Allah kembali kemudian terjalin. Kalau dua orang saja rawan konflik, apalagi keluarga, ada bapak, ada adik, ada kakak, ada adik, ada paman, ada bibi, ada ponakan-ponakan dan seterusnya, kan si gesekan lebih besar. Tapi tadi asal ada yang mau mengakui salahnya, insya Allah terjalin. Akan kadang kita kayaknya butuh, kadang itu minta maaf, sekalipun kita tidak benar. Kadang kita butuh mengalah demi keharmonisan dan butuh untuk menang-menangan kalau yang ketujuh mengimbangi. Kalau tadi berendah hati kita kalau bisa berlaku dengan kekurangan. Tadi yang namanya saudara itu karakternya macam-macam. Ada yang tawadu, ada yang ternyata sombong, ada yang dermawan, ada yang ternyata bakhil, ada yang ramah, ada yang judes. Cobalah semoga pokoknya kayaknya orang takon mau pusing itu ansur kayak gitu kan. Tadi ini kan jadi oh ya usah, terus memaafkan bapak udah anu rajengkel orang kalau aku gitu kan. Dua jenengan, dua dulur, jadi utang, rong bulan arep balik rong bulan, tapi rong bulannya wis ping 20 gitu kan. Belum juga dilunasi husnudzon kayaknya wis marah kayaknya bisnis orang jalan ada orang payu isi bukannya itu serap apalah rumah dalam tapi kelas nabi kan gitu dengan husnudzon kan kita jadi lapang dada dan kemudian bisa memaafkan insya Allah ukhuwah terjadi. Ini yang ketujuh dan yang terakhir penting juga nih pelajari asal. Ternyata ini sarana dan ini ada perintah syariatnya gitu kan. Ta'alamu min ansabikum, pelajarilah silsilah nasab kalian, matasiluna bihi arhamakum, yang dengannya kalian itu bisa menyambung ke keluarga kalian. Konsinau. Nah, biasanya nek urusan nasab sing paling ngertos nggih tiyang sepuh, maka tugas orang tua nuduke dumateng putra-putrane iki lho dulur. Zaman sekarang kadang cucu sama cucu saja tidak saling kenal, apa meneh buyut, apa meneh canggah dan seterusnya. Ora ngerti. Salah sinten? Ya wong tua mboten saged ngobori iki lho, pernah iki. Ini biasanya sing dipernah iki anggar sugih tur duwe kedudukan dhuwur. Anggar sing melarat-melarat ora perlu dikenal. Ini jahatnya kita kadang seperti itu. Oke, kaum muslimin dan saudarakumullah, inilah ya mungkin sekedar sebagai refresh juga suasana Sabal tadi kok rasanya unik itu. Orang keluar dari Jakarta ke desa-desa sampai di sini kemudian tadi dulu acara halal bihalal ini kumpulan ini dan itu bahkan mereka kemudian seliwar ke desa untuk ke sana. Ternyata karena memang keluarga secara syariat dan itu amal yang bisa dengannya kita menjadi keluargaan sehingga tadi kita layak dapat rahmat Allah, dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, doa-doa kita jadi mustajab, bahkan mungkin saudara kita kalau akan memberi syafaat kiamat dengan itu. Di situ kalau bisa nggak cuma di bulan Syawal, yuk kita jaga kerukunan keluarga di berbagai insya Allah jadi kemuliaan dunia maupun maka tadi kaum muslimin
Satirike kota Bekasi, ada yang mau bertanya? Semangat. Waalaikumsalam. Ya. Secara umum berlaku juga deh kepada yang mungkin lawan jenis kita disuruh mengucapkan salam. Tentunya dengan tidak ada niatan untuk goda, gitu, karena ada mungkin yang menggoda. Kalau di beberapa tempat mungkin dianggap juga tidak etis ya menyapa. Kayak di Saudi saja beda nih kulturnya. Kalau di tempat kita kayaknya dicela nih kalau kita itu mut melengos orang takon-takona dicela gitu kan. Tapi kalau di Arab sana jangan ada akhwat lewat assalamualaikum jenenge godo Pak. Ini menggoda. Ini masing-masing tempat kayaknya punya kultur. Jadi kalau di tempat kita itu sambung. Tinggal tadi lah kayaknya yang mungkin beda sama. Mungkin gitu Pak. Ada yang lain? Cakap, ya. Baik, kaum muslimin, ini saja yang kita kaji di malam hari ini. Refresh dan ingat pentingnya menjaga hubungan. Dan semoga Allah Ta'ala mampukan kita untuk melakukannya dan keluarga kita diberkahi oleh Allah sehingga kemudian kita tidak cuma keluarga dunia tapi juga keluarga. Amin ya Allah. Monggo kita kasihkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.